Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat kayak Yatisam. Galau. Kenapa galau? Malam-malam galau kalian ya guys. Ayo gah, ngopi dulu. Yang boy, kayak Yatisam itu masih punya laica guys. Jadi kayak Yatisam minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nikmat hidup mana lagi yang kita kufurkan? Aduh. By the way, ayo kita doa dulu guys buat teman kita yang lagi sakit juga, semoga Allah sehatkan. Teman kita yang mungkin masih kesulitan, semoga Allah mudahkan. Teman kita yang memiliki hajat di hatinya, semoga Allah ijabah ya guys ya. Teman kita yang lagi bahagia, semoga selalu bahagia. Jangan lupa bersyukur. Kayak Yatisam, bersyukur. Yatisam punya kelengkeng guys. Kalian punya buah apa? Ayo guys, silakan ngemil karena konten hari ini agak menguras pikiran ya guys ya. Tentang apa Yatisam? Bismillahirrahmanirrahim. Yatisam itu bahagia guys. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yatisam bahagia kenapa? Iya. Jadi yang kita takutkan ya guys ya, huru-hara di luar sana tentang EKTKLN, tentang pencekalan di bandara, pada endingnya memang kita ini kan melakukan perpanjangan kontrak di Hong Kong ya guys ya, tidak pulang ke Indonesia. Sehingga kita belum bayar yang namanya BPJS, ya kan? Pak Benny itu kan kemarin menyerukan datang ke BP2MI untuk diurus pembayaran BPJS-nya untuk yang renew kontrak di Hong Kong ya guys ya. Ini kita bicara Hong Kong ya guys ya, nggak usah bicara kemana-mana deh. Kita selesaikan permasalahan ini hari ini juga, biar kalian yang cuti udah nggak usah takut dicekal, nggak usah pusing-pusing ke BP2MI ya guys ya. Karena apa? Karena hari ini Kak Yatisam akan membagi satu informasi ke kalian. Kak Yatisam itu mengajarkan kalian pelan-pelan ya guys ya. Karena Kak Yatisam tahu nih yang nonton ini para ibu-ibu. Halo ibu-ibu, kita pro. Oke guys, siapkan ya guys ya pikiran kalian, hati kalian, slow. Ayo kita daftar BPJS secara online. Emangnya bisa Kak Yatisam? Bisa guys, Kak Yatisam udah daftar. Alhamdulillah ya guys ya. Jadi Kak Yatisam itu pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong secara resmi. Iya, karena ya guys ya, memang peraturan menurut undang-undang itu dimana kalau misalkan syarat pekerja migran itu harus memiliki BPJS, ya kan? Nah, kalau misalkan tidak memiliki BPJS atau belum bayar BPJS-nya, itu dilarang terbang. Memang sudah ada undang-undangnya guys. Makanya kemarin itu kenapa di bandara kalian itu dicekal, nggak boleh terbang karena nggak punya BPJS. Aduh ya guys ya, ini nih agensi di luar sana ya guys ya. Tolong kalau misalkan renew kontrak atau melakukan perpanjangan kontrak dengan CC ya, tolong diurus juga BPJS di Indonesianya gitu ya guys ya. Jangan hanya pohim atau keamanan yang di Hongkongnya aja, ya kan? Kalau kayak gini kan jadinya sulit gitu ya guys ya. Wis, nggak usah banyak ngomel, langsung aja. Ayo, Kak Yatisam kasih ajar kalian untuk membuat BPJS secara online, sehingga kalian sudah bisa mendapatkan kartu BPJS virtual ya guys ya. Yang nanti saat sudah melakukan pembayaran, kalian bisa mendapatkan kartu BPJS ini melalui email kalian. Jadi, Kak Yatisam itu mau ngasih tahu ke kalian, ingat-ingat. Email di handphone kalian yang masih berlaku. Jangan sampai kalian memasukkan email lupa password. Itu mah saya Kak Yatisam. Ya iya, makanya Kak Yatisam itu ngasih tahu email yang aktif ya guys ya, yang bisa dilihat di handphone kalian supaya nanti kartu BPJS-nya bisa di-download. Oke, ayo. Caranya yang pasti kalian harus sediakan KTP majikan. Loh, buat apa? Iya dong, karena kan datanya itu pasti akan tahu nih kamu itu majikannya siapa, namanya, KTP-nya berapa nomornya ya guys ya. Jadi sediakan KTP majikan. Kayak saya nggak punya, minta sama bos, saya mau bikin pohim nih, harus. Nah, minta fotokopi atau difoto di handphone atau dicatat aja nomor KTP majikan dan nama majikan ya guys ya. Udah cuma itu aja. Oke, terus dibutuhkan juga KTP Indonesiamu. Ya kayak Yatisam ada nih, tuh kayak Yatisam ada KTP Indonesia guys. Nah, dibutuhkan nomor NIK ya guys ya, nomor NIK KTP kamu. Yatisam saya nggak punya KTP. Tanya suamimu, tanya keluargamu, tanya saudara-saudaramu. Kalau misalkan memang tidak ada KTP, kan di KK itu ada NIK ya guys ya. Nah, nama kamu kan pasti tercatat tuh di sana. Nah, nomor induk KTP-nya ini dicatat. Ini ada berapa digit sih guys? Pokoknya yang nomor ini loh guys. Nomor KTP itu dicatat ya guys ya. Jadi ingat, KTP majikan sama KTP kamu yang dari Indonesia. Dan sediakan juga paspor ya guys ya. Kak, apakah paspor asli? Fotokopian yang ada di handphone juga nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting ada muka kamu tuh di paspornya ya. Jadi kalau misalkan nggak punya, ya minjem sama majikan untuk difoto karena dokumen tersebut harus diupload ya guys ya. Terus paspor kamu ya yang ada mukanya. Terus kontrak kerja kamu sediakan ya. Oke, udah sedia semua. Oke, ayo kita lanjut.
Untuk memulai mendaftarkan online BPJS secara virtual, ini kalian harus masuk ke situs BPJS Ketenagakerjaan dengan tulis nih, kayak gini nih, http://http://2 terus www.bpjsketenagakerjaan.go.id/migran. Oke. Nih kayak gini aja udah contoh tuh. Kaisam kasih tahu. Ayo diketik dulu. Catat tuh di bolpen tuh. http bpjs ketenagakerjaan.go.id/migran. Oke, setelah itu enter, keluar draft seperti ini. Keluar pendaftaran online PMI. Kalau misalkan kalian sudah keluar berarti selamat. Ayo kita mulai mengisi. Pelan-pelan aja ya guys ya. Yang pertama itu ada kolom ya. Nah, di situ kan ada negara. Kamu klik Hong Kong. Setelah itu lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan itu ada yang namanya verifikasi identitas. Ayo guys, kita masukkan. Yang pertama, verifikasi identitasnya kalian klik paspor ya guys ya, checklist paspor. Oke. Kalau paspornya sudah di checklist ya, terus ada tuh di bawahnya tuh, diisi nomor paspor. Nah, kamu tahu nggak nomor paspor kamu? Nah, nomor paspor kamu dicek tuh di paspor yang ada muka kamu. Nomornya tuh yang apa namanya? Yang ada angka C atau apa di depannya itu ya guys ya. Di pojok kiri itu adalah nomor paspor. Dimasukkan ya guys ya. Terus jenis kelamin. Jenis kelamin kalian apa? Perempuan. Tanggal lahir. Nah, ingat nggak ibu-ibu? Ingat nggak tanggal lahirnya? Kalau nggak ingat, dicek KTP-nya. Ya. Oke, terus masa berlaku paspor. Oke guys, masa berlaku paspor itu ada guys. Nah, masa berlaku paspor itu yang 2000 berapa gitu ya guys ya. Yang ada di bawah itu loh guys. Yang masa habis berlakunya itu guys. Nah, ditulis ya guys ya berapa. Kalau misalkan 19 Jun 2027 ya diketik aja di situ. Oke ya. Setelah itu lanjutkan. Lanjutkan, kita berada di unggah dokumen. Nah, ini guys. Unggah dokumen. File cari KTP atau paspor. Nah, kalian klik tuh filenya. Klik. Nah, cari tuh tadi paspor yang ada mukanya. Nah, dimasukkan guys. Dimasukkan. Nah, setelah itu dimasukkan tuh paspor yang ada muka cantiknya. Oke. Nah, setelah itu di sampingnya itu kan ada foto perjanjian kerja. Itu yang dimasukkan apa yo? Kontrak kerja. Kontrak kerja kalian diupload guys. Oke. Kalau sudah, lanjutkan. Udah semua? Oke, setelah lanjutkan, itu pasti kita akan dibawa ke gambar paspor yang sudah ada cap imigrasi di paspornya guys ya. Itu berarti paspormu asli. Oke, setelah itu di bawahnya itu harus ada diisi kolom lagi. Oke guys, yang pertama nomor KTP Indonesia, NIK ya, baru tuh kalian masukin tuh 16 angka nih, yang 321 itu diketik guys. Oke, setelah itu udah dimasukin nomor KTP Indonesia ya guys ya, baru nomor paspor kamu yang tadi itu, yang C itu ya, dimasukkan lagi nama lengkap kamu sesuai KTP ya. Misalkan namanya Turki 6, namanya Mirna, namanya Surya, ya siapa aja deh nama kalian ya, ditulis. Terus tanggal lahirnya ya, dicek KTP-nya. Jenis kelaminnya, nah perempuan. Terus nama ibu kandung, inget nggak nama ibu kandung sendiri ya kan? Misalkan Haji Aminah ya kan, nama bapaknya, nama ayah kandungnya Haji Burhanuddin misal ya kan. Wah, itu bapak saya kak. Wah, tahu ya berarti kayak Sam. Terus alamat Indonesia yang lengkap guys. Oke, alamat Indonesia yang lengkap. Kalau misalkan kalian itu terlalu lama di Hong Kong, nggak tahu alamat rumah kamu, cek kontrak kerja kamu, ada alamat kamu itu, diketik guys yang lengkap ya, alamat Indonesianya. Terus kabupatennya mana? Kalau kayak Sam Kabupaten Indramayu ya diklik Indramayu. Kalau kalian kabupatennya Majalengka ya silakan. Kabupatennya Cirebon ya silakan dicek ya guys ya. Nah, setelah itu klik ayo. Nah, setelah ayo kita akan ada di pengisian form lagi guys. Pusing ya, nggak apa-apa, santai-santai. Ayo minum dulu guys, minum. Pengisian form ya guys ya. Pengisian form, lengkapi formulir. Ayo kita lengkapi lagi, sabar-sabar. Kak Isam itu masih pelan-pelan kok ngajarinnya. Oke, yang pertama, kabupaten kamu mana tadi? Kalau Kak Isam kan Indramayu ya, berarti diklik Indramayu. Negara tujuan, Hong Kong ya, yang pastinya ya. Terus nomor paspornya diisi lagi guys, C berapa? Nah, nomor, terus tanggal terbit paspor. Nah, kalau tadi kan tanggal habisnya paspor. Nah, ini tanggal pembuatan paspor, dicek tuh ya. Yang tanggal pembuatan itu ya guys ya, yang 2000, yang di sini itu tulisannya tanggal pengeluaran paspor, ditulis. Nah, setelah itu
nomor visa. Kayak Tisam nomor visa carinya di mana? Kalian itu kan ada lembaran yang namanya e-visa. Nah, paling atasnya itu ada abjad ya guys ya, ada E berapa atau enggak F berapa ya guys ya. Pokoknya di atas itu ada F sekian 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 atau EK sekian sekian. Pokoknya di visa kamu di paling atasnya itu adalah nomor visa ya guys ya. Dicatat. Terus tanggal terbit visa. Tanggal terbit visa adalah tanggal di mana kamu memulai kontrak kerja kamu turun. Jadi dilihat tuh. Kalau misalkan kamu finishnya di tahun 7/9/2024, berarti 2 tahun sebelumnya itu adalah tanggal terbitnya visa kamu ya guys ya. Oke, lanjutkan. Udah puyeng? Belum kan? Ayo lanjut. Lanjut. Nah, di situ ada pekerjaan ya guys ya. Nah, pekerjaannya apa? Nah, untuk mencari barangkali lama ya guys ya, kalian ketik aja domestic helper. Nanti itu akan langsung domestic helper alias pembantu ya guys ya, maaf. Nah, diklik domestic helper. Terus sektor pekerjaan yang pasti resmi ya guys ya. Nah, setelah itu nomor perjanjian. Ini apa kayak Sam? Ini adalah nomor kontrak kerja kamu. Cek kontrak kerjanya ya, yang ada N berapa itu di pojok kanan itu. Ada nomor kontrak kerja kamu ya, dilihat di kontrak kerjamu. Terus tanggal awal perjanjian. Nah, tanggal awal perjanjian ini nggak bisa diisi guys. Kamu ngetik-ngetik juga nggak bisa. Karena ini adalah tanggal perjanjian kita membuat BPJS awal. Jadi di tanggal kamu bikin BPJS ya guys ya. Ya udah nggak apa-apa, diabaikan aja. Nah, itu nggak bisa diganti ya. Udah biarkan aja di situ. Terus tanggal selesai perjanjian. Tanggal selesai perjanjian kamu isi sesuai tanggal finish kontrak kamu. Nah, misalkan tanggal 07/09/2024. Atau kamu kontrak kerjanya berakhir tahun 2025 Januari. Ya kalian tinggal diketik aja. Nah, terus oke, lanjut ke nomor handphone. Nomor handphone karena kita menggunakan nomor handphone Hong Kong, otomatis benderanya itu diganti Hong Kong ya guys ya. Nah, kamu tahu nggak bendera Hong Kong yang warna merah itu loh guys. Nah, oke. Setelah itu, ketik masukkan nomor handphone kamu. Oke, kalau misalkan sudah, ini nomor handphone Hong Kong ya karena benderanya diganti Hong Kong. Terus di situ ada surel ya guys ya. Surelnya kamu masukkan email kamu. Oke, email yang aktif, yang .gmail.com atau apa gitu ya. Ya, yang pasti email yang aktif. Ingat-ingat tuh email kamu. Terus di bawahnya email, nggak apa-apa, masukkan email yang sama yang ditulis di surel itu guys. Nah, dipastikan dulu nih aktif ya emailnya ya, karena BPJS-nya akan dikirim ke email kamu nih. Oke, setelah itu nomor identitas pemberi kerja. Nah, ini nih, ini adalah nomor KTP majikanmu. Nah, kalau misalkan ini kan nomor KTP majikanmu ya yang dimasukkan. Ini angkanya aja yang dimasukkan, yang XZ-nya itu nggak usah. Jadi angkanya aja yang dimasukkan. Terus lanjut ke nama pemberi kerja. Ini nama majikan kamu. Nah, misalkan Van Suyip. Ya, misalkan ya kamu yang nggak tahu ya majikan kamu namanya siapa. Terus alamat pemberi kerja. Ini alamat majikan kamu di Hong Kong. Cek kontrak kerja kamu. Kamu bekerja di mana? Masukkan di situ alamatnya guys ya. Terus provinsi pemberi kerja. Ini tulis aja Hong Kong. Oke. Terus lanjutkan. Aduh guys, lama ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, kayak pelan-pelannya ngajarinnya. Oke, setelah itu lanjutkan. Itu ada pilih kantor cabang terdekat. Kalau kayak Sam kan Indramayu, kayak Sam ketik Indramayu. Nah, di situ kantor cabang terdekatnya adalah Indramayu Sudirman. Ya udah kayak Sam klik di situ. Nah, kalian tahu kan yang dekat di sekitar kamu mana? Nah, diklik ya guys ya. Terus ini nih yang endingnya. Pilih program paket. Nah, kayak Sam kasih tahu ya guys ya. Ini BPJS ada 3 paket nih ya guys ya. Yang pertama adalah JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Nah, yang kedua JKM atau jaminan kematian ya guys ya. Nah, yang ketiga ini adalah JHT atau jaminan hari tua. Banyak teman-teman Kaisam yang ngomong, Kaisam BPJS itu bisa dicairkan nggak nantinya? Oke guys, jadi BPJS itu bisa dicairkan kalau kita membayar yang namanya JHT atau kita memilih paket JHT juga, jaminan hari tua ya guys ya. Tapi kalau misalkan kita nggak beli yang namanya paket JHT, kita belinya jaminan kecelakaan sama jaminan kematian aja. Berarti itu BPJS kamu tidak bisa dicairkan atau diklaim di masa tua ya guys ya. Nah, oke. Silakan kalian pilih, kalian mau jaminan kecelakaan kerja dan kematian aja atau ditambah dengan JHT. Tapi kayak saya mau ngasih tahu, ini kan BPJS itu dibayar per kontrak kerja ya guys ya. Jadi 2 tahun ini dibayarnya 1 kali. Itu kalau misalkan kamu hanya memilih paket jaminan kecelakaan kerja dan kematian aja. Nah, tapi kalau misalkan kamu kayak Tisam nih, kayak Tisam itu memilih 3 paket ya guys ya. Nah, 3 paket ini kayak Tisam itu pilih. Nah, otomatis kayak Tisam ini ada membayar jaminan hari tua ya guys ya. Nah, jaminan hari tuanya itu nominalnya paling kecilnya itu 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 ya terserah kamu. Nanti kamu pengen pensiun itu dapat berapa itu pesangon dari BPJS ini ya guys ya. Tapi kayak Sam itu memilihnya yang 100.000. Nah, kalian ingat, kalau misalkan kalian memilih 2 paket aja kematian dan kecelakaan kerja, itu bayarnya cuma 1 kali aja, nggak per bulan ya guys ya.
Jadi selama 2 tahun satu kontrak itu udah cuma bayar sekali aja. Tapi kalau kayak Tisam nih, yang juga membeli jaminan hari tua, otomatis yang dibayar per bulannya itu adalah perjanjian hari tuanya aja. Tadi kan Tisam itu memilih jaminan hari tuanya 100.000 ya guys ya, per bulan. Berarti per bulannya Tisam itu wajib membayar jaminan hari tua 100.000 sampai finish kontrak. Gitu loh guys. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau mumet, ya udah JHT-nya nggak usah ya guys ya. Udah 2 paket itu aja. Jadi kalian bayar sekali ya udah gitu. Nggak usah bayar per bulan gitu. Tapi kalau misalkan kalian pilih JHT juga, berarti JHT-nya yang wajib bayar per bulan. Semoga paham ya. Oke, udah kalau misalkan bayarnya 1 kali aja yang JKK sama JKM aja ya guys ya, kalian klik paketnya. Nah, setelah itu klik Ayo. Nah, setelah klik Ayo, dicek lagi data kamu, benar atau enggak. Kalau sudah benar, dicek ya guys ya. Kalau sudah benar, nah, di situ ada proses pembayaran. Baru akan muncul 16 digit nomor BPJS kamu yang wajib kamu bayar ya guys ya. Oke, nah di sini ada jumlahnya guys. JKK kalau kalian pilih paket JKK sama JKM aja itu nggak sampai 300 guys. JKK 78, JKM 97, JHT-nya Tisam itu beli yang 100.000 per bulan. Nah, jadi Tisam itu bayarnya 275. Nah, kalau misalkan kalian cuma beli 2 paket aja, ya itu otomatis lebih murah ya guys ya. Dan itu dibayarnya cuma sekali aja. Ingat, kalau misalkan kalian daftar JHT atau jaminan hari tua wajib dibayar per bulan. Kalau cuma 2 paket aja nggak usah, per kontrak kerja. Oke, kalau misalkan nominalnya sudah ada, kalian boleh klik cetak. Nah, di situ kalian bisa melakukan pembayaran dengan metode bermacam-macam, guys. Bisa bayar melalui BNI, Mandiri, Alfamart, terus YourPay juga bisa. Pokoknya dimanapun yang bisa membayarkan BPJS, kalian tinggal kasihkan nomor 16 digit itu, ngomong sama pelayannya, atau kamu nyuruh keluarga di Indonesia, bayarin BPJS saya dong di Alfamart. Tinggal dikasih aja nomor 16 tadi, suruh saudara bayar ke Alfamart. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah bayar sesuai dengan tagihan, secara otomatis kartu BPJS kamu akan terkirim ke email ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah dibayarkan nih oleh keluarga atau bayar sendiri melalui M-Banking, kalau misalkan sudah sukses, itu kalian langsung cek email kalian. Langsung kalian mendapatkan kartu BPJS dan kalian resmi sebagai pekerja migran. Stop pencekalan, udah nggak ada guys huru-hara lagi. Udah nggak ada nangis-nangis ya guys ya. Selamat, kalian sudah terdaftar menjadi pekerja migran yang resmi. Ya Allah, Masya Allah ya guys ya. Alhamdulillah akhirnya kita mendapatkan solusi untuk kalian yang cuti ya guys ya. Nah, Tisam, apakah wajib? Iya ya guys ya, ini BPJS itu per 1 kontrak. Ingat, kalau misalkan kalian renew kontrak, kalian wajib juga membayar dan memperbaharui kembali BPJS kalian ya guys ya. Nah, jadi ini dibayarnya 1 kali kalau misalkan kalian tambah kontrak, tidak pulang ke Indonesia ya guys ya. Oke. Semoga gampang ya guys ya. Nah, semoga berhasil nih kartu BPJS-nya. Nanti bisa dilihat di email ya guys ya. Kalian bisa download kartunya. Nah, kalian bisa simpan di handphone kalian. Jadi nggak ada tuh yang namanya pencekalan lagi ya guys ya. Nggak ada juga yang ribut-ribut lagi ya guys ya. Selamat, kalian sudah dijamin oleh Indonesia tentang kecelakaan dan kematian. Ya kita kita nggak bisa gimana ya guys ya. Ya kita kan musibah, nggak ada yang tahu ya. Nggak ada salahnya kita memprotek diri untuk mengikuti program pemerintah dan mendukung support yang terbaik ya guys ya. Mungkin itu aja guys sharing Tisam, semoga berhasil ya. Jangan lupa kasih tahu Tisam kalau misalkan kalian sudah memiliki kartu BPJS. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kamu. Mungkin teman-teman kamu membutuhkan informasi supaya nggak panik lagi ya guys ya tentang huru-hara ini. Oke, Tisam sudah berhasil, alhamdulillah. Semoga kalian juga berhasil. Selamat mencoba, pelan-pelan ya. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.